Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang Kau terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan kami berharga di mata, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba
Kau temukan
kasih Tuhan, kiranya pada hari ini juga Engkau curahkan roh-Mu, firman-Mu, supaya kami boleh bangkit dari keterpurukan kami. Supaya kami sadar Tuhan, ada begitu banyak hari-hari yang indah, hari-hari yang berkenan kepada Tuhan. Namun ternyata hari-hari itu menjadi tidak baik. Oleh karena kami tidak menyadarin bahwa firman-Mu bekerja, tapi roh kami padam. Sehingga jiwa kami menuntut, tubuh kami juga Tuhan selalu mencari hal duniawi. Oleh karena itu Tuhan, hari ini kami ingin belajar apa sebenarnya Tuhan Engkau berfirman dan untuk apa. Supaya kami menyadari itu dan kami mulai membangun sebelum kami terlambat. Supaya kami sadar dan tahu dan kami bisa Tuhan melatih apa yang seharusnya Tuhan ingin kami lakukan. Sucikan, kuduskan hati pikiran kami. Kuasai setiap kami. Tuhan, supaya mereka yang punya beban berat, punya masalah, persoalan, tantangan, sakit, penyakit, pergumulan, pekerjaan, baik dalam juga Tuhan dalam karir mereka, studi mereka, bahkan juga keluarga ataupun juga iman mereka. Supaya Engkau memberikan kekuatan, hikmat, marifat, dan kemenangan pada hari ini juga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya ingin bertanya kepada saudara, dan saudara bisa menjawab sejujurnya. Kalau saudara mau bicara teologi, untuk apa ke gereja? Ibadah. Karena sudah percaya. Untuk apa ke gereja? Cari Tuhan. Itu umumnya. Ya, belum tentu juga sebenarnya. Kadang-kadang hati kita tidak diibadah. Tapi kadang-kadang saudara kita cari sesuatu yang lain. Oleh karena itu saya mau tanya dulu sebelum saudara kita mulai firman ini, ayat ini. Apa yang saudara cari di dalam khotbah? Saudara mesti jawab. Apakah khotbah itu untuk pikiran saudara? Supaya kita lebih mengerti dan pandai sebagai pengetahuan. Supaya kita berdebat, supaya kita menunjukkan bahwa saya banyak tahu. Atau untuk jiwa saudara. Supaya saudara selalu diberikan, saudara emosi saudara dimeluapkan. Supaya saudara bisa ambisi terus. Apakah itu untuk roh saudara? Nah, kita mesti jujur. Kalau untuk pikiran saudara, berarti kita akan belajar. Dan kita akan belajar seperti teologi. Itu pengetahuan. Pengetahuan itu baik, tapi kalau tidak diaplikasikan dalam kehidupan, dia hanya cuma mengajar, memberi orang, saudara, ya sepertinya pandangan-pandangan. Tapi dia sendiri tidak melakukannya. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakannya loh. Makanya banyak orang yang ahli teologi, pintar khotbah, belum tentu teladannya bagus. Tapi dia ngajar sama pintar, tapi teladan belum ada. Itu kebanyakan orang termasuk para Farisi dan ahli Taurat. Kalau untuk jiwa saudara, itulah akhir zaman. Karena kita dininak pupukkan bahwa kita selalu dapat berkat Tuhan. Nggak usah takut, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan berkati. Selalu dikasih tahu bahwa nggak usah takut lagi, sebentar lagi diberkati. Saudara, itu hubungan semua dengan kenyamanan jiwa kita. Nah itulah saudara, akhirnya kita cenderung mencari uang, menjadi kalap, menjadi ambisi. Saudara, kita membangun cita-cita kita, akhirnya kita memberi uang di gereja, supaya kita diberkati juga, kita cari gereja yang mendukung saudara jiwa kita. Tetapi kalau kita di gereja mencari saudara, untuk supaya roh kita yang dihidupkan, itu sulit. Karena tidak semua orang cari seperti itu. Pendeta pun belum tentu cari seperti itu. Karena dia sudah ternina pupuk dengan pikiran. Ternina pupuk dengan jiwa yang sudah meluap-luap. Yang bertentangan dengan rohnya. Sebab roh itu saudara penurut, tapi daging itu lemah. Oleh karena itu hari ini saudara, untuk apa? Kita mesti pelajarin sungguh-sungguh. Banyak orang yang belajar pandai, berdebat bisa saudara.
Semua bisa, bukan salah. Banyak orang di gereja, wah semangat sekali, luar biasa, nyumbang besar. Tapi sebenarnya dia punya tujuan, yaitu supaya dia dapat sesuatu berkat. Tapi orang yang datang di gereja, yang untuk mencari supaya rohnya hidup, itu hampir tidak ada. Kenapa saudara? Itu hal yang paling sukar. Karena itu ajaran inti Tuhan Yesus Kristus. Itulah back to Jesus teaching dan karakter Kristus. Karena karakter tidak akan pernah dibentuk ketika jiwa itu meluap-luap. Karena dia menjadi orang arogan dan emosi. Karakter tidak pernah bisa dibentuk hanya dengan pikiran-pikiran kita. Saudara, karena membuat kita menjadi sombong ahli Taurat. Itu jagoan sudah kasih contoh awal sama Tuhan. Tapi kalau roh itu yang dihidupkan, karakter kita akan hidup semuanya. Akan jadi baik. Sebab itu back to Jesus teaching, mega project karakter Kristus tidak akan terjadi kalau tidak saudara kembali ke intisari ajaran Tuhan. Sebab itu kita lihat dulu Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, bukan mau, menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Itu ajaran inti yang sudah tidak mau dipakai lagi di gereja. Dan ketika firman ini dikeluarkan, selalu mereka hubungkan, berarti aku miskin, nasibku malang. Jadi mereka sudah menganggap firman Allah ini adalah satu kutukan. Padahal semua firman Allah itu adalah berkat kehidupan kita. Saudara-saudara tanya nanti kepada banyak orang-orang yang ngerti. Ikut Tuhan mesti sangat dipikul salib. Melarat, susah. Gak ada berkat. Seakan-akan firman yang kita lakukan. Itu membuat kita jadi kutukan. Itu tanpa sadar. Mereka mengatakan firman yang satu dari Tuhan. Berkat yang satu kutukan. Ini berbahaya. Kenapa demikian? Karena jiwanya yang bicara. Rohnya padam. Karena dia tidak mau untuk ambil bagian dalam penderitaan Tuhan. Dia tidak tahu bahwa firman ini mengandung berkat yang luar biasa. Ketika seseorang menyangkal dirinya, maka saudara, orang-orang itu ketika menyangkal dirinya, roh Tuhan akan masuk dalam hidupnya. Kalau selama dia tidak menyangkal dirinya akan berkuasa terus. Seumur-umur dia akan tetap jiwanya, pikirannya yang akan bergerak, rohnya tidak jalan. Saudara, kalau kita makan, begitu kita makan, saudara pasti jaga. Kalau restoran bagus dikasih ini. Kalau restoran ya food court, betul nggak saudara? Apalagi yang kare-kare, yang lahap, karena makanan rakyat. Sudah lahap, kena lahap Pak, murah, banyak. Makanya lahap saudara, bukan bicara soal anu lagi, itu sudah. Ketika makan, masalahnya noda di sini. Saudara akan hati-hati sekali. Begitu kena noda, tinggalkan makanan cuci. Kenapa? Takut. Apalagi kalau baju itu mahal. Pasti dijaga ketat. Saudara. Kenapa? Karena saudara menganggap baju saudara itu penting mahal. Kalau saudara menganggap hatimu lebih mahal, maka engkau tidak mau ada noda dalam hatimu. Tapi kerap kali kita menganggap pakaian kita mahal, tapi hati kita murah. Walaupun kita ngomong slogan, karunianya bagus, khotbahnya bagus, hebat. Tapi sebenarnya, saudara, pakaian mereka yang lebih mahal dari hatinya. Sama seperti Naaman. Sebab itu Tuhan berkata, saudara, bahwa tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Itu kadang-kadang cuma kita ngerti Pak, sambil ngantuk lihat WA, ayat lama. Saudara, tapi ayat yang dikhotbahkan setahun itu 52 kali. Kita akan diberkati, ayat baru. Hebat gak manusia itu saudara. Luar biasa. Kalau begitu ayat ini kutukan. Begitu berkat itu ayat dari Tuhan. Gak ada semua ayat saudara ada kutukan. Semua yang diajarkan itulah berkat.
Saya tahu Tuhan bicara kepada seorang saudara yang datang kepada Tuhan. Guru, tolong bantu aku. Aku ada masalah warisan. Tuhan katakan, oh tunggu dulu. Kamu yang tua atau muda? Terus berapa keluargamu? Hukumnya apa? Kalau aku doakan kamu berapa persen kamu kasih aku? Luar biasa. Tidak. Tuhan dikatakan apa? Tidak tanya jumlahnya, tidak ingin tahu masalahnya. Dia katakan, saudara hati-hatilah dengan ketamakan. Coba saudara kalau jadi pendeta berani enggak? Oh di mana rumahnya? Ya di kampung Pak. Berapa? 300 juta. Gak usah direken lah ngalah. Berapa rumahnya? 10 M. Kamu anak berapa? 2. Ayo kita bantu kamu. Betul gak saudara? Hati-hati. Tapi Tuhan lain tidak mau campur. Berapa keluargamu? Berapa saudaramu? Berapa hartamu? Dia tidak itu. Ya Tuhan. Tapi kita lebih dari Tuhan. Betul gak saudara? Jangan-jangan kita ahli hukum. Bukan pendeta. Dia katakan apa? Hai saudara, hati-hatilah terhadap ketamakan. Walaupun orang itu punya uang lebih. Berlebih-lebih. Saudara, hidupnya tidak tergantung dari uang itu. Bukan berarti saudara hari ini tidak perlu cari uang. Bukan. Uangmu boleh diusahakan. Tapi hidupmu tidak tergantung dari uang. Kalau jiwamu hari ini diambil. Untuk siapa uangmu itu? Warisan, mereka berantem lagi. Kita meninggalkan saudara lawan saudara. Tapi kalau kita berikan firman Allah itu lain lagi. Sebab itu saudara kalau kita melihat sebelum kita bicara yang saudara. Kita lihat. Yaitu poin pertama. Pertama dulu, temanya dulu apa? Temanya dulu. Meneduhkan jiwa, membangkitkan roh. Ini yang ketiga. Sebenarnya ini juga sambungan dari Jesus is Coming seri ke-12. Tapi Jesus is Coming 12 seri itu ada yang seperti ini. Tapi bicara tentang kedatangan Tuhan sedang membangunkan roh kita. Jadi dia kerjaannya bukan kamu tak kasih tahu enggak. Tetapi dia setiap minggu datang ke dalam kehidupan kita. Untuk menggugah roh kita, ngasih firman Allah. Ketika dia datang secara fisik, ini dia secara roh. Tapi dia sedang datang kepada kita hari ini. Setiap minggu dia datang, makanya Jesus is coming, bukan will be coming. Tapi Jesus is coming, datang sudah. Dia datang dengan firman-Nya. Nanti datang secara fisik di awan-awan. Tidak ada kesempatan bagi kita untuk berdoa maupun minta ampun bagi harta ataupun apa juga. Selama minggu-minggu yang Tuhan kasihkan dia bekerja, apakah benih itu sudah tumbuh atau tidak? Makanya dikhotbahkan saudara mau roh atau tidak. Kita lihat Matius 11 ayat 28 sampai 30 dulu. Baru kita lihat poin pertama. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajar padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau orang sudah tidak mau mengambil tanggung jawab firman Allah untuk dilakukan, saudara dia tidak tahu bahwa firman itu enak dan saudara betul-betul ringan. Pertama kita lakukan firman Allah itu memang berat. Kenapa kok berat Pak? Karena kita melawan diri kita sendiri. Untuk menyusupkan firman Allah. Supaya roh kita hidup. Supaya jiwa kita itu bukan dipengaruhi yang lain. Tapi dipengaruhi oleh firman dan roh kita. Sehingga segala sesuatu yang tidak nyaman. Sesuatu yang tidak mengenakan. Sesuatu yang merugikan. Kita melihat hal yang positif bukan negatif. Karena manusia saudara itu di dalam jiwanya selalu ingin positif. Tetapi selalu dia lihat negatif. Seorang ibu memberi kepada anaknya makanan. Selalu anaknya melihat tidak selalu positif. Banyak negatifnya. Ma, ikannya kok sedikit. Saudara. Tidak pernah ngomong terima kasih ma. Makanya kalau saya makan saudara, enak gak enak,
depan anak saya, enak. Karena saya masak sendiri, pasti muji diri sendiri. Ngawur. Nah, segitu. Anak saya langsung bilang, waduh. Dia lihat enggak komentar. Dia enggak berani komentar enak gak enak. Kita tanya, asin atau kurang? Enak. Ya sedikit asin tapi wajar Pak. Luar biasa. Karena kita kasih contoh bahwa enak mantap. Kita harus melihat positifnya. Saudara, jangan melihat negatifnya terus. Kalau hidup selalu melihat negatif, saudara, berarti jiwamu nuntut supaya kamu dilayani, supaya dapat enak. Dan tidak akan pernah dapat hal yang positif. Tapi kalau engkau melihat sesuatu yang gak baik, tapi engkau lihat ada yang baik di baliknya. Termasuk firman Allah yang mengajarkan, sangkal diri pikul salib, wah negatif, susah Pak. Tetapi di baliknya pasti ada positif. Amin. Kalau kita tidak membangun seperti itu, seumur-umur hidup kita, saudara akan dituntun kekurangan, gak enak, kurang nyaman, kurang baik. Kita tidak akan pernah bisa bersyukur lagi kepada Tuhan. Oleh karena itu kita lihat poin pertama saja. Langsung. Mengapa jiwa itu tertekan, saudara? Kalau kita melihat jiwa kita tertekan, karena kita selalu melihat kurangnya orang kepada kita. Kita tidak pernah bisa melihat kelebihannya orang itu pada kita. Sebab itu orang Kristen itu kebanyakan hari ini di gereja diajar untuk menuntut Tuhan. Dia tidak pernah diajar untuk dituntut dirinya sendiri. Padahal firman Allah Tuhan mengajarkan supaya Tuhan tuntut kita. Ketika kita dituntut Tuhan dan kita mau lakukan, disitulah tugasnya Tuhan, pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Tapi kerap kali kita melihat firman Allah, apa yang Tuhan sudah janjikan, tugas Tuhan itu yang kita bicarakan. Kita tidak pernah membahas apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita menganggap enteng, oh Tuhan tolong, Tuhan ampuni, Tuhan mengasihi, Tuhan selalu baik, saudara. Tapi kita lupa untuk melakukan tugas kita. Nah, itulah sekarang di dalam gereja seperti itu. Oleh karena itu kalau kita melihat begitu banyak hal, saya ketemu sama satu orang saudara. Waktu ya berapa hari lalu ya, seminggu lalu. Waktu ketemu, telepon aja. Ya, telepon, waktu telepon dia telepon. Pak Fengki, apa kabar? Ini wakil gembala. Jemaatnya cukup besar. Sudah lama Pak, 6 tahun tidak ketemu. Sebelum COVID, oh iya, apa kabarnya baik-baik? Ya saya nggak teruskan supaya nggak cerita masalah ke telepon. Akhirnya intinya dari omong-omong itu saya langsung menangkap. Saya tahu apa yang harus saya bicarakan. Ini bukan sekedar omong-omong. Bahwa saya harus memberikan sesuatu pandangan kepada dia. Dia mau minta tolong belum tentu, dia minta apa belum tentu. Tapi saya harus memberikan. Akhirnya saya ngomong sama dia begini. Intinya, gini ya Pak, setelah 20 menit. Ini loh, orang kalau untuk pekerjaan, karena dia gembala toh. Kalau untuk pekerjaan dunia, dia mati-matian. Saudara. Dia jungkir balik. Dia berkorban habis-habisan. Tapi kalau untuk Tuhan yang memberikan hidup, memberikan masa depan keselamatan dan kepada anaknya. Hampir orang tidak mau mati-matian. Enggak percaya, buktikan pada diri saudara sendiri. Ini kita ngomong kejujuran. Karena orang jujur itu diberkati Tuhan. Amin. Ini jujur. Sudah termasuk pendeta. Jangan pernah ngomong kepada Tuhan, aku benar. Tidak ada. Kita sekarang berjuang ke sana. Contoh, saudara. Kalau kita ngomong, ya, Pak, bisa enggak besuk orang sakit? Aduh, repot. Coba kalau anak yang sakit, dia tinggalkan pekerjaan. Kalau kita ngomong gereja, mau kerja bakti atau mau pelayanan, saudara, belum tentu bisa. Tapi kalau untuk kerja, istri pun ngomong, belum datang Pak,
Belum. Ya nggak apa-apa. Sampai jam 11 malam nggak datang, Pak. Belum. Kunci tak taruh di bawah ya. Tak siapin makanan. Kalau dari gereja, jam 4 waktunya pulang, jam 6 nggak pulang. Pak belum datang. Gereja apa itu? Jujur. Orang jujur disayang Tuhan. Jujur. Pagi-pagi datang kerja banteng tulang mati-matian saudara. Berkorban. Wah sampai telepon setengah mati. Begitu pelayanan belum tentu setengah mati. Setengah hidup pun belum tentu jadi. Oh ya Hali, yang penting aku pelayanan Pak. Sudah 1 jam. Dia lupa, dia kerja mati-matian dapat uang. Tapi yang memberikan masa depan kehidupan maupun sekarang sampai nasib malang, nasib muncul sampai ke depan Tuhan. Sebab itu saudara hari ini susah payah tidak menambahinya. Berkat Tuhan yang jadikan kaya. Itu slogan bagi kita. Bukan satu kebenaran firman. Itu hanya satu pengetahuan bagi kita. Bukan untuk roh kita. Kalau untuk roh kita tahu untuk Tuhan apalagi 4 jam harus mati-matian. Amin. Kalau kerja kita mau kena matahari sampai keluar keringat. Saudara, untuk gereja keringat kalau makan pedas saja. Saudara, jujur, jangan deh. Aku kalau ngangkat gini loh, ini pakai make upnya mahal. Jadi hati-hati sekali. Tapi coba make up mahal. Ada orang beli barang, oh iya, no, angkat, nggak ada, itu, mau berapa, no, nggak ada, di mana mobilmu, dia angkat, biar keringat dilap saudara. Jujur ngomong, orang untuk Tuhan tidak ada yang mati-matian, tapi untuk dunia kita, untuk pekerjaan kita, mati-matian, itu Kristen zaman sekarang, 99,9 hampir 100 termasuk saya kena situ dalamnya. Makanya kita mesti melatih diri kita. Saudara, Tuhan tidak minta engkau 1 minggu non-stop. Tapi pikirkan, kalau engkau punya uang, terus sakit terus, untungnya apa? Oh kalau gitu tidak kerja, bukan begitu. Kita mesti tahu siapa yang memberkati kita. Kalau saudara berkata, oh Tuhan memberkati aku, gak usah ngomong gitu. Tugasmu apa sama Tuhan? Amin. Tuhan pasti memberkati, itu tugas Tuhan. Kalau Tuhan tahu yang memberikan nasib kamu, baik memberkati kamu, kenapa kok nggak mati-matian untuk Tuhan? Cuma 3 jam. Maaf Pak ya, besok kamu tugas kemana? Purbalingga, jangan deh di Bandung aja, sekalian liburan. Besok pelayanan di Irian ya, aduh Pak, bukan nggak mau Pak, kalau boleh Singapura aja. Hati-hati saudara. Ini kejujuran kita harus tahu. Makanya kalau kita ngomong hati-hati. Kalau saudara tahu, kalau seorang ibu capek lelah semuanya. Itu apa? Untuk demi anaknya. Betul kan? Demi anaknya. Dia lelah-lelah demi anaknya. Tapi dia lupa yang memberikan hikmat kepandaian masa depan anak itu Tuhan. Kenapa dia tidak mau memberikan hidupnya untuk Tuhan? Tuhan tidak minta kita 24 jam setiap hari. Tapi tugas kita hanya 1 minggu 3 kali. Mungkin cuma 2 jam plus jalan keluar masuk 4 jam. Saudara, kenapa kita tidak mati-matian? Tidak sungguh-sungguh. Orang itu langsung ngomong sama saya. Pak, sorry aku ngomong. Aku baru dengar hari ini seperti ini. Jujur, kita sudah salah semuanya. Itu kita memang seperti itu. Makanya hari ini aku telepon Pak Fengki. Aku mau tanya, tapi sekarang mau tanya urusan lain. Sekarang aku nggak tanya, aku tahu Tuhan sedang mengajar aku. Kesalahanku puluhan tahun pelayanan. Ternyata untuk Tuhan kita masih setengah hati. Padahal Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu. Kenapa kok jiwa enggak di depan? Selalu nomor 2. Saudara lihat baca firman Tuhan. 30 ayat selalu di depannya jiwa selalu nomor 2. Tidak pernah nomor 1.
Supaya tahu bahwa jiwa itu harus ditundukkan, bukan nomor satu. Kalau nomor satu, dia tidak akan pernah bisa melayani dengan baik. Dia akan cuma mementingkan apa yang baik bagi dia. Mau jalan kaki 30 kilo, enggak masalah. Yang penting dapat order. Benar. Tapi kalau 1 kilo jalan ke gereja, ampun-ampun Pak, make up ini repot, kita nanti keringatan bau. Dia lupa semuanya. Makanya saudara, kalau saya di gereja, saya mungkin lebih capek dari saudara, bukan karena khotbah. Kenapa? Di sini tidak ada kantor. Jadi mau tidak mau saya duduk di depan. WL nyanyi semangat, saya kok semangat. Kadang-kadang udah capek. Duduk, saya tetap berdiri khotbah. Nyanyi, saya kok nyanyi. Saudara berhenti, saya nyanyi sendiri, khotbah maksudnya. Saya nyanyi nggak setengah-setengah. Walaupun suara saya tidak sebagus tadi. Kalau sebagus tadi mungkin saya sudah juara, saudara. Memang suara saya untuk khotbah ini. Kalau khotbah suaranya tidak boleh bagus. Kalau bagus orang tidur. Dari suara serak supaya orang itu suara apa ini. Loh benar, saya tetap semangat, tetap tepuk tangan. Saudara pikir gampang. Tulang-tulang ini rasanya susunannya susah. Saudara. Tapi saya tetap. Kenapa? Walaupun saya sudah tidak kuat, saya tetap ngikutin. Angkat 2 tangan, oh saya bisa. Asal jangan angkat 2 kaki, menyerah saya Tuhan. Bukan nggak mau. Saya tetap angkat, saudara. Karena saya tahu, saya bukan hanya pengkhotbah. Saya harus memberikan dampak dalam pujian kepada saudara. Walaupun sebenarnya saya nggak perlu nyanyi seperti duduk. Banyak pendeta kalau bisa pujian, dia diam aja. Sambil dengar, sambil lihat, sambil WL-nya. Ini keterlaluan, aku tua suruh lompat. Tapi saya tidak, saudara. Saya ingin memberi semangat kepada saudara juga. Saya harus memberi semangat dan mendidik diri saya sendiri. Untuk Tuhan harus mati-matian. Gak ada yang amin. Amin Pak Pendeta, besok aja saya pikir. Saudara, kita lihat dulu. Markus 12 ayat 38 sampai 40 ini ayat tambahan. Ya, saya bacakan aja. Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Saya katakan hati-hati sama pekerja. Diam semua. Jas hitam saya juga enggak berani hitam. Putih. Saya kalau pagi minggu pakai jas ini saudara. Orang pasti ngomong ke kantor Pak, nggak ada. Pak Pendeta, nggak ada orang minggu pakai jas kecuali pendeta. Makanya saya kalau saya makan saya lepas pendetanya. Nanti repot ini. Bayar nanti minta murah, minta potongan, malu. Ya. Ini saudara lihat. Dan suka menerima penghormatan di pasar. Shalom Pak, pekerja. Oh iya, hati-hati. Saudara, harus mati-matian. Berikan contoh kepada jemaat. 39, saya tidak ngancam, tapi mengingatkan. Yang suka duduk di tempat terdepan, di rumah ibadat, dan suka di tempat terhormat dalam perjamuan, saya gak nyindir yang di depan loh. Ini firman Allah, tapi hati-hati loh, jangan main-main kamu. Yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang, mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Jadi sebagai pelayan Tuhan, kita bukan cari pujian, bukan cari fasilitas, duduk di depan bukan masalah. Tetapi yang Tuhan katakan, ini orang tujuannya bukan mati-matian. Tapi bikin orang setengah mati. Seharusnya kita yang mati-matian, bukan jemaat yang setengah mati. Saudara, itulah sebenarnya prinsip firman Allah. Pada minggu itu kita mesti kerja habis-habisan. Yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Gitu loh. Jangan bukan buat jemaat yang setengah mati, saudara. Yang setengah mati sudah susah masih ngomong tentang kebutuhannya dia. Kita nggak tahu. Saudara, bahwa kita ini tahu ada Tuhan. Mereka belum tentu ada. Satu hari, saudara, kita ini ketemu sama beberapa pekerja. Kita ada kesulitan. Ya sudah. Ayo misi. Pak, sulit kok misi. Sudah.
Adalah isi aja. Kenapa? Kamu pikir uang kita punya bisa menyelesaikan? Tidak. Tapi sebagian uang itu bisa bantu orang yang lebih susah dari kita. Lebih baik kita sisihkan sebagian. Toh kita belum tentu cukup untuk mengatasi kita. Bagikan sebagian untuk mereka. Supaya mereka bisa menyelesaikan masalah. Loh, Pak, kalau mereka selesai bagaimana dengan kita? Mereka belum tentu punya iman seperti kita. Itu positifnya. Kenapa? Mereka mungkin imannya lemah. Kita bukan mencobai Tuhan. Kita masih lebih punya pengharapan, punya kekuatan. Kita lebih percaya Tuhan akan tolong kita. Sebab itu, ayo kita bagi. Bukan karena kita mencobai, bukan karena kita punya duit. Karena iman kita lebih kuat daripada mereka. Kalau iman saudara nggak kuat, apa yang terjadi? Saudara akan selalu dalam kelemahan terus. Saudara lupa dengan orang lain yang mengalami kelemahan. Saudara akan berpikir, aku punya uang ini, saudara. Banyak sekali. Tapi bayar bunga nggak cukup. Contoh. Wah, nggak cukup. Mungkin bayar bunganya 10 juta. Nggak cukup. Uang saudara cuma 9 juta, nggak cukup. Saudara, sisihkan 500.000 untuk orang yang susah. Orang yang betul-betul. Saudara, nggak akan saudara akan selesai masalah, enggak. Tapi orang itu pasti selesai. Kenapa Tuhan izinkan kita susah? Supaya kita minta tolong, bukan hanya itu. Supaya kita menjadi jawaban doa bagi orang susah juga. Karena kita membutuhkan jawaban doa Tuhan. Amin. Makanya Tuhan kasih kita kok kurang ya. Mau apa-apa ya tetap kurang. Sebagian disisihkan, tetap aku kurang. Aku bantu sebagian untuk orang susah. Supaya mereka selesai. Supaya mereka gak doa-doa lagi sama Tuhan. Tinggal aku sendiri. Supaya saingan doanya sedikit gitu, saudara kurang lebih. Kalau saudara punya duit banyak, saudara berdoa rong-rong Tuhan. Dengan orang susah yang gak bisa makan. Saudara, Tuhan lebih banyak dengar yang susah gak bisa makan. Kalau saudara punya duit lebih banyak, hanya cuma kurang sedikit. Makanya kasih cepat. Supaya saingannya hilang. Itu teori pandangan saya itu. Tapi bukan berarti kebenaran. Tapi ini satu contoh yang bagus, saudara. Oleh karena itu kita harus berubah. Kita lihat hal yang kedua, membangkitkan roh. Kenapa? Karena Tuhan berkata, saudara, pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan tenang. Tapi Tuhan berkata apa? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Wih, punya utang, punya semua masalah ini banyak numpuk semua. Datang ke Tuhan dong, pasti ditolong. Begitu datang di Tuhan, ayo sangkal diri, pikul sarip, nambah persoalan. Kenapa? Kok sepertinya bertentangan? Karena Tuhan sedang menghidupkan rohmu. Kalau rohmu tidak dihidupkan, walaupun kita diberkati apa saja, kita akan selalu kurang. Kata Tuhan, hati-hatilah terhadap segala ketamakan. Bukan berarti enggak boleh. Itu yang perlu kita pikirkan hari ini, saudara. Suatu hari saya diajak teman-teman, saudara, ayo Pak ke satu tempat. Oke. Saudara, mereka tidur, saya pikir hari ini ada restoran dimsum baru buka. Mereka masih belum bangun. Saya pikir mau dimsum, saudara. Saya lihat dimsumnya harganya. Oh, ini enggak mahal. Apalagi dibanding Singapura ya. Bukan karena saya hebat tuh. Bukan, gitu. Kan saya lihat bandingkan Singapura murah. Satu makanan cuma 35-40 ribu. Tanpa saya makan ya sekitar berapa ya, saudara? Sekitar berapa ya? Pasti 5-6 macam. Saya pikir-pikir, kalau makan begini, habis 300 ribu sama makan. Boleh juga lah, kita juga butuh. Sampai 300 ribu, pasukan saya masih tidur. Saya langsung bangunkan. Ayo pergi, ayo makan apa? Nasi campur. 25 ribuan, 30 ribu. 4 orang makan. Masih bawa pulang 3 bungkus. Artinya di sini apa saudara? Saya makan dengan dimsum.
juga tidak membuat saya hebat dan sehat. Kalau saya makan nasi campur juga tidak membuat saya lebih hebat. Uang juga tidak lebih banyak sama. Tapi saya sudah menjadi berkat bagi orang lain. Bagi para gembala itu, kamu makan dong, bawa untuk istrimu. Pendeta ini baik, belum tahu kamu. Mestinya aku makan dimsum. Betul nggak saudara? Kamu baik, untung rohku hidup. Kalau rohku tidak hidup, kamu nganggap aku jahat. Saudara, kebaikan itu tidak mungkin dilakukan oleh jiwa kita. Kebaikan itu hanya dilakukan oleh roh kita. Kalau jiwa kita tidak latih, kita tidak prasangkal diri, seumur-umur kita tidak bisa berbuat baik yang benar. Selalu ada motivasi. Demikian juga dalam kehidupan kita hari ini. Hati-hati. Saudara, kalau kita mau kasih contoh, saudara sekarang tahu ada AI, robot. Robot ini pintar, diisi semuanya. Wah, pokoknya diisi semuanya. Diisi semuanya, begitu saudara tanya jawab yang nggak bisa, dia simpen. Jawaban dia tanya ini, nanti ada orang ngomong dicampur-campur sendiri. Dia itu bisa mengalahkan manusia. Kecepatan semuanya, kecepatan otaknya, apa yang dia bisa ngitung lebih cepat, semuanya lebih cepat. Bedanya apa dengan manusia? Kenapa robot itu bisa pintar? Robot itu bisa pintar karena dia kasih program di dalamnya. Omongan-omongan, pengetahuan-pengetahuan sejarah-sejarah, semua dia tahu. Diisi langsung dia tahu. Kalau kita, saudara, tidak pernah mengisi firman Allah dalam hidup kita, kita tidak akan pernah bisa hidup dengan baik. Kita ngomong robot hebat karena itu ada program dimasukkan. Tuhan itu sedang memakai hidup kita dan sedang diberikan program yang hebat sekali. Robot tidak bisa menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Robot tidak bisa mendoakan orang sakit menjadi sembuh. Tapi kita bisa mendoakan orang sakit menjadi sembuh. Saudara, karena kuasa Tuhan mengalir kepada kita, bukan kepada robot. Robot memberikan kepada saudara pengetahuan benar atau salah. Tapi hidup kita mungkin bukan pengetahuan, tapi kuasa Allah yang disalurkan. Tapi kerap kali kita tidak melakukan seperti itu. Robot tidak bisa mengasihi. Saudara, kita bisa mengasihi. Kenapa roh kita tidak dihidupkan? Kenapa? Saudara pikir, seorang ibu yang hebat, saudara, cantik, pakai pakaian pesta mahal, gitu, pesta. Mau berangkat, yang anaknya, mama tinggal ya. Saya niru ibu-ibu yang cerewet itu. Mama tinggal ya, baik-baik. Iya mak, muntah dia. Mama bilang, kenapa yang? Mau muntah mah? Tunggu dulu, mama ganti baju dulu. Tidak ada. Dia langsung datang. Orang muntah-muntah bingung, pakai apa yang tidak ada. Tasnya yang 200 juta dia lupa, dipasangkan kayak kertas kresek. Begitu muntah-muntah, pijat-pijat semua, udah apa-apa. Setelah dia buang, setelah anaknya sembuh, tasku rugi. Dia waktu kasih itu muncul, tidak ada perhitungan biaya. Tapi kalau kasih tidak muncul, selalu hitung utang rugi. Itu manusia di dunia ini. Makanya kita akan hitung untung rugi terus di dunia. Kita tidak akan pernah bisa berkorban. Karena kasih itu tidak ada. Kalau saudara ngomong aku mengasihi, dari lihat kehidupan sehari-hari, saudara, mulai jam segini sudah mulai ngantuk. Saya rasa kasih itu masih sedikit kurang tambah. Benar. Saudara mengasihani dirimu sendiri ngantuk. Saudara tidak mengasihani saya yang tidur jam 2 pagi juga. Gitu loh. Bangun setengah 6 rasanya kurang. Tapi haruslah. Saya tadi khotbah begini. Kalau kurang tidur pasti panas dalam. Tidak boleh ngotot, suara pasti hilang. Gasnya naik. Tapi saya coba lihat WL tadi suaranya melengking. Malu aku tidak kencang. Benar saudara. Masa WL lebih hebat dari pengkhotbahnya. Minimal seimbang atau saya lebih dikit. Jangan dia lebih sedikit, saudara. Tapi kalau nyanyi dia lebih hebat, bolehlah. Ini jelas, saudara. Makanya kita perlu, saudara. Robot itu komunikasi, tapi apa yang dia ada, dia ngomong. Tetapi Tuhan komunikasi dengan kita. Dia memberikan kepada kita, bukan kita kasih tahu dia. Dia memberikan kepada kita
apa yang kita tidak tahu. Bukan supaya kita pintar, tetapi kita bisa menyalurkan kasih dan kuasa Tuhan. Itu yang paling penting dalam kekristenan kita hari ini. Dan itu bisa disalurkan jikalau roh kita hidup. Ketika roh kita hidup, kasih itu muncul. Tidak ada yang ngomong untung rugi. Ketika anak saudara sakit, ketika saudara masih susah, saudara waktu nggak punya duit, anak itu dikatakan tidak ada harapan. Saudara akan pergi ke dokter, mau ke Singapura, mau ngamang. Saudara, ayo tetap Singapura. Ya bayar dokter. Pokoknya sembuh, jual rumah nggak apa-apa. Begitu sembuh, waduh, ini pasti bayarnya berantem ini. Kenapa saudara berani jual rumah? Karena kasihmu begitu besar. Tapi coba orang lain. Saudara, beli jual sepatu pun rombengan gak mau, saudara. Ini kita bicara, Tuhan katakan ini saudaramu. Semua orang itu ibumu. Itu bapakmu walaupun tidak 100%. Tapi supaya Tuhan mengajarkan kepada kita. Memang kasih kepada orang tua kita lebih besar daripada kasih kita kepada ibu orang lain. Tapi minimal kasih itu harus ada. Amin. Mungkin untuk orang tua kita jual rumah bisa. Tapi mungkin untuk orang lain kita nggak jual rumah. Tapi minimal lah saudara ada sesuatu yang kita bisa berikan kepada dia. Itulah satu kebenaran firman Allah hari ini. Makanya saudara kalau kita lihat hal yang ketiga. Beban pelayanan dan roh. Kalau saudara sudah hidup hari ini. Saudara mesti melatih setiap hari roh itu. Cara melatihnya bagaimana? Saudara mesti tahu. Anggap semua orang itu seperti keluarga saudara sendiri. Itu nomor satu, walaupun tidak sepenuhnya. Saya suatu hari disakiti begitu luar biasa. Wah, pokoknya luar biasa sekali. Saya sebagai pendeta, saya tetap sabar, tapi tetap tidak kuat. Waduh, kurang ajar ini. Tak bisa. Mesti gimana caranya? Balas tapi tidak menyakitkan. Kata Tuhan, kalau balas gak menyakitkan bukan balas, itu kebaikan, nak. Itu juga. Tuh, saudara, kalau saudara mau balas tidak menyakitkan itu kebaikan. Gak ada orang balas itu, saudara, gak menyakitkan. Terus Tuhan ngomong apa? Coba kalau itu anakmu sendiri. Kamu mau hancurkan dia? Cukup. Kamu salahkan dia sedikit memang karena bukan anakmu. Tetapi jangan hancurkan. Karena seperti anakmu. Jadi kita mesti tutup aibnya dia. Kita tidak bisa bongkar. Amin. Kalau tidak ada yang amin. Jangan-jangan semua punya aib. Mau tidak aibmu saya bongkar? Ada Pak Pendeta maaf ya saya cerita ya. Biasanya ibu-ibu gitu. Kenapa? Gini Pak Pendeta, yang ngomong cepat, ya itulah Pak Pendeta sebentar lagi nih, saudara. Selalu ngomong gitu. Gini loh suami saya itu Pak Pendeta. Gini, dan sebagainya. Gak perlu kamu menceritakan aib keluargamu. Karena itu tidak akan pernah bisa ditarik lagi. Untung pendetamu diem. Kalau pendetamu nyampaikan di mimbar, belum Tuhan datang, kiamat sudah ada. Betul. Jadi kalau saudara dipercaya orang untuk dia memberitahukan rahasia saudara, jangan disebarkan. Saudara seperti Tuhan. Aku nggak tahu kok. Tiba-tiba dia kasih tahu. Sebenarnya hakku tidak memberitahu. Karena aku bukan cari tahu, bukan karena aku tahu, tapi aku diberitahu. Coba ulangi lah, bingung. Jadi tidak perlu memberitahu. Karena saudara tidak pernah tahu, tidak pernah cari tahu, saudaranya diberitahu. Berarti saudara hanya diam cuma diisi, anggap aja nggak pernah tahu. Amin. Hargai kepercayaan itu lebih bagus. Ada datang seorang saudara, itu zaman dulu. Pak, aku ini itu di luar negeri lah, saya nggak bisa ngomong mana. Saya ini sekarang lakukan ini. Kenapa? Istri saya Pak, selingkuh. Ini. Jadi saya kasih tahu Bapak. Nggak perlu ceritakan orang lain. Tuh, nggak bisa Pak.
Saya ambil itu untuk perceraian. Bilang aja tidak ada kecocokan, minimal kalau bisa jangan. Tidak bisa Pak, itu harus. Kamu tahu nggak suatu hari anakmu, begitu mau menikah, itu mamanya selingkuh. Jadi nggak perlu diomongkan. Nggak usah diomongkan kejelekannya. Kalau kamu bisa jangan bercerai, kalau bercerai itu urusanmu. Jangan menjelekkan, ternyata di gereja, saudara mau pendeta mau enggak, banyak menjelekkan istri, suaminya, dan anaknya sendiri. Kalau dia bisa menjelekkan keluarganya sendiri, apalagi orang lain. Jadi kalau orang lain, saudara, dijelekkan, itu pasti dia juga bisa menjelekkan keluarganya sendiri. Sebab itu kita harus bisa menutupi apa yang dilakukan oleh saudara Sam. Ketika Ham berkata, kakak, kenapa? Papa mabuk minum anggur kebanyakan. Tahu enggak? Apa? Tidur telanjang. Waduh. Mana? Boleh tak tahu. Dia lihat, itu loh. Lu lihat model begitu loh papa kita. Sam enggak mau lihat. Mundur ke belakang. Bawa jubah. Mungkin enggak sampai ke sandung, takut saudara. Akhirnya dia tutup lampu. Dia enggak mau lihat. Dia tutupi. Maka kemudian saudara Nu bangun. Loh, siapa nutupi aku? Sam. Kamu tahu dari mana Sam? Dari Ham. Ham, kamu tahu dari mana? Aku lihat papa. Aku ceritakan Sam. Ham, terkutuklah kamu. Kalau saudara tahu ada sesuatu yang salah, saudara bukan menutupi, membenarkan. Close dulu masalahnya. Kok diam semua ini? Kelihatannya sudah bongkar semua. Close dulu. Didoakan, dilayani. Amin. Kamu ditunjukkan itu supaya kamu melayani. Walaupun engkau tidak bisa, Tuhan mengizinkan engkau berdoa supaya terjadi. Bukan pendetamu yang hebat. Oh, aku suruh Pak Pendeta karena dia pendeta. Ketika engkau melihat Tuhan sedang memberikan otoritas kepada kamu, itu harus ditangkap. Sehingga engkau tahu, aku tidak memberitahu. Karena Tuhan memberitahu aku. Berarti Tuhan ingin aku berdoa untuk dia. Dan doaku pasti terjawab. Amin. Kalau anak kita nakal, mau berbuat sesuatu, jangan ceritakan orang lain. Kalau engkau tahu, engkau diberi hak sama Tuhan untuk mendoakan dan melayaninya. Amin. Kok diam semua ini? Jam 2 Pak Pendeta. Mesti banyak contoh daripada kota. Saudara, suatu hari, ya, saya waktu lalu itu saya khotbah pakai jas. Pakai jas, nanti saya cerita jas ini soalnya terakhir. Mari sebentar lagi jas dilepas soalnya. Saya pakai jas, pulang. Nah saya masih kecil, saudara. Jatuh ke kolam, basah semua. Kena, ya kolam seperti itulah. Gimana caranya? Saya tidak mikir apa, saya gendong dia. Saya nggak mikir jas saya mau murah atau mahal. Hem saya murah atau mahal. Mau masuk angin atau tidak. Saya harus menyelamatkan dia. Karena kasih itu sedang masuk. Saudara, apapun yang kita miliki yang mahal atau yang kita banggakan. Kalau kasih itu masuk, tidak ada yang bisa mengalahkan pengorbanan kita. Karena kasih itu. Ini saya coba ngomong tentang jas PAW ya. PAW itu apa Pak? Praise and Worship. Itu di Surabaya. Itu kelompoknya ada 40 orang. Banyak sekali. Dulu 4 gereja, sekarang jadi 3 gereja. Banyak sekali. Termasuk musiknya. Saya bawa dia ke mana? Thailand, Phuket. Saya bawa, pergi ke Phuket semua. Saya masakan nasi ayam Henan, saya masakan saudara bakmi. Oh, Bapak kok baik? Iya. Kok baik? Supaya irit. Ada perhitungan toh? Tapi saya tetap ada baiknya. Saya bayar tiket semua, pergi semuanya.
Yang terakhir saya terkejut. Dia kasih jas saya. Warnanya biru muda. Titik-titik. Itu sekitar hampir 11 tahun. Jas itu. Di off-fire kemarin saya pakai 5 hari. Terus saya ngomong sama dia. Kamu ngasih saya jas itu menjadi beban. Loh kok bisa Pak? Gara-gara kamu kasih jas ini, mau tak kasih orang aku gak rela. Mau tak diamkan ya gak bisa, lihat jas ini. Mau tak pakai, jadi aku lama-lama gak ganti jas. Saudara. Loh gak apa-apa toh Pak. Saya bilang, kamu susah. Bagaimana kamu ngumpulkan uang dengan 20-30 orang itu untuk beli jas yang gak mahal. Saya tidak menghargai jas itu mahal. Saya menghargai perhatiannya dia kepada saya. Saudara, makanya saya pakai dalam khotbah. Sampai sekarang 11 tahun, saya nggak pernah mikir jas mulu, nggak perlu saudara. Kemarin saya bawa di mana? Di Kuala Lumpur sama Ginting. Terakhir saya dipanggil. Saya sudah lihat, nggak ada apa-apa, cuma ada koper. Kopernya dikunci. Saya sudah tahu ini mau ngasih apa lagi, nggak perlu. Saya nggak tahu sudah disembunyi malah setelah omong-omong terakhir, kasih jas lagi. Kasih jas lagi. Saya bilang, gini ya, kamu kasih itu saya senang sekali. Bukan saya nggak senang, kamu itu baik. Tapi persoalannya, kalau semua kasih saya jas, saya nggak bisa buang jas itu. Kalau 30 tahun ya saya putar terus itu. Gitu. Nanti orang ngomong, Pak Pendeta kok jasnya nggak ganti-ganti. Jadi bukan saya harus menolak. Saya punya jas itu saya seringkan kasih orang. Gara-gara jasmu saya tidak bisa kasih orang. Bukan saya kasih tahu, lain kali jangan. Lebih baik kamu kasih orang yang susah. Tapi malam saya berkata sama istri saya, kita memberi mereka. Tapi mereka juga memberi kepada kita. Apalagi kalau kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Masakah Tuhan tidak memberi hidupnya kepada kita? Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Oleh sebab itu mari mulai hari ini kita mati-matian untuk Tuhan. Jangan untuk kerja saudara berbudak. Aku pergi ke Kalimantan 3 hari. Istri mendukung, enggak apa-apa. Rugi besok lagi Pak. Aku pergi hutan. Sulawesi. Enggak ada garapan, enggak apa-apa Pak. Besok Pak Pendeta ngejak misi. Duit enggak ada. Untuk Tuhan, untuk dunia kita mati-matian. Yang tidak bisa memberikan masa depan. Tidak bisa memberikan nasibmu untuk pujur. Tidak memberikan keselamatan. Tidak memberikan masa depan. Dan tidak memberikan kepada anak-anakmu. Dia cuma memberikan kamu harapannya belum tentu jadi. Engkau sampai 1 bulan, kau sekian puluh tahun kau mati-matian untuk kerjaanmu. Bukan salah. Tetap boleh. Tapi mengapa untuk Tuhan yang sumber segalanya, engkau tidak memberi? Kalau saya melihat orang memberi saya sedih. Kenapa saudara? Seharusnya saya yang memberi. Orang-orang tahu ketika kita memberi, orang pun bisa memberi. Orang biasa pun punya rasa memberi juga. Itu orang biasa kumpul uang. Engkau harus tahu, Tuhan bukan manusia. Kalau engkau memberi hidupmu untuk Tuhan, jangan bertanya lagi. Bukan Tuhan mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Tapi dia akan memberikan hidupnya sekarang untuk kamu. Bukan untuk mengampuni dosanya. Karena itu sudah jadi. Tapi dia ingin membalas dalam kehidupanmu. Dia ingin berjalan bersama dengan kamu. Memberikan segala sesuatu yang baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, biar hari ini kami mau belajar. Supaya kami sadar. Ketika kami punya masalah. Ketika kami punya persoalan. Kami datang di rumahmu. Yang kami cari adalah untuk memuaskan jiwa kami. Sehingga kami selalu susah dan berbeban berat.
Yang kami cari adalah pengetahuan untuk pikiranku. Sehingga aku juga susah. Tetapi hari ini Engkau mengundang kami. Engkau memberikan beban. Engkau nyuruh kami untuk pikul salib. Engkau mengajar kami untuk belajar. Supaya kami lega. Supaya jiwa kami tenang. Bukan kami diselesaikan masalah. Tapi kami diberi Engkau beban. Tuhan, kenapa seperti ini? Kata Tuhan, supaya rohmu hidup. Kalau rohmu tidak hidup, engkau akan menderita terus. Tapi kalau rohmu hidup, Tuhan memberikan berkat apapun, kamu bisa menikmatinya. Dan bisa membagi kepada banyak orang. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang di tempat ini. Supaya sadar hidupnya. Ingin kau pakai. Engkau sudah ada di surga, bukan di bumi. Tapi engkau ingin ada di bumi. Melalui tubuh kami. Melalui hidup kami. Jikalau kami tidak memberi hidup kami kepadamu, mana mungkin Tuhan kau ada di bumi di dalam kehidupanku. Engkau ingin menolong banyak orang. Melalui kehidupanku yang kau pakai. Karena ini kami berdoa untuk setiap umatmu di tempat ini supaya dewasa. Supaya mengerti. Kalau kami untuk dunia kami mati-matian. Kami sokong suami istri kami sampai menderita. Tapi untuk Tuhan kami mau cari yang mudah, yang enak, yang menyenangkan. Padahal Engkau memberikan kepada kami masa depan Tuhan. Ampuni aku. Aku sebagai pelayan. Tapi aku menganggap pekerjaan Tuhan hanya setengah-setengah. Aku lebih berat dengan pekerjaanku. Padahal mulutku berkata, Engkaulah yang memberi berkat. Tapi dalam kenyataan hidupku, jiwaku yang menguasainya. Bukan rohku. Sehingga firman-Mu hanya masuk di dalam pikiranku saja. Bukan kepada rohku. Tuhan, hari ini Kau beri kekuatan supaya kami mengerti hari ini. Supaya pada karakter kami bisa berubah. Supaya kami mulai hari ini belajar untuk menjadi dewasa. Karena kedatangan-Mu sudah dekat sekali. Kami masih punya kesempatan, belum terlambat. Tuhan, dan supaya kami tidak menyebarkan segala kepercayaan orang kepada kami. Untuk menceritakannya. Bahkan Tuhan, ketika kami menjumpai orang punya masalah, persoalan, kami tahu mengapa Kau tunjukkan kepada kami. Karena Kau mengajar kami. Karena Kau mau doa kami yang akan Kau dengar. Pelayanan kami yang gak bagus, tapi Engkau mau itu yang menghasilkannya. Tapi kerap kami lupa Tuhan. Sehingga kami tidak mendoakan, tidak melayani. Tapi kerap kali kami menjadi penyebar. Biar hari ini kami sadar, otoritas-Mu begitu banyak. Kepercayaan-Mu kepada kami terlalu banyak. Tapi terlalu sedikit kami lakukan. Karena jiwa kami, pikiran kami yang bergelora. Bukan roh kami. Sehingga firman itu menjadi teori. Sehingga hanya memuaskan jiwa kami. Tidak pernah membentuk karakter kami. Tuhan, tolonglah. Biar hari ini kami ingin berubah. Supaya kami boleh menjadi berkat. Kami sadar bahwa Engkau ingin memakai hidup kami. Yang lemah, yang bodoh ini. Sehingga Engkau memberitahu kepada kami. Banyak hal di sekitar kami. Yang begitu punya masalah. Tapi Engkau inginkan kami. Supaya Engkau masuk dalam hidup kami untuk melayaninya. Kami tidak ingin memberikan kepada orang lain untuk melayani. Karena Engkau mempercayakan kepada kami. Tuhan, sucikan, kuduskan kami. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat. Dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat. Dipenuhi orang-orang yang takut Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan.
untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang kami persembahkan. Supaya Engkau menerima supaya persembahan ini Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman rohani kami. Sampai kepada anak cucu kami. Kebajikan kemurahan-Mu selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Namun menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati dan Dia yang surga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja sepadan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana serta menghakimi dunia di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara.